Guys, kita ada di Kota Belopa, Kabupaten Luwu. Dan alhamdulillah mendapatkan kepercayaan undangan dari Abdesi Luwu. Insya Allah kita akan membawakan hal tentang bagaimana mendorong kreativitas di desa selama masa pandemi. Ikuti terus saya sampai selesai. Let's go! Saya pernah mendengar sambutan Menteri Desa Pak Abdul Halim Iskandar. Dia pernah mengatakan bahwa dana desa boleh dipakai apa saja kecuali yang dilarang. Kira-kira begitu bahasanya Menteri Desa. Dan ternyata saya ulik-ulik, kan bisa kita cek sekarang melalui apa segala macam itu. Dan ternyata lebih banyak yang dibolehkan Pak Ketua Abdesi daripada yang dilarang kalau untuk dana desa. Dan ternyata dari 2019 sampai dengan 2021 ada dua penekanan selalu yang ada di dana desa, yaitu ekonomi dan pengembangan SDM. Saya kira ini yang sangat menarik, dan saya kira Kabupaten Luwu dengan Ketua Satgas seperti Ibu Erni yang juga menjadi Kepala Kejaksaan Negeri, saya pikir mendengarkan tadi apa yang disampaikan oleh beliau ini begitu luar biasa, begitu semangat sekali, bahkan sangat mengetahui seluk-beluknya. Ini menjadi saya perlu banyak-banyak belajar juga nanti sama Ibu Ketua ini. Iya. Nongki ya. Siap. Ini paling saya tunggu. Kebetulan malam minggu sebentar ini. Kita selesaikan ini Ibu Ketua. Iya. Makanya tadi ketika saya mendengarkan penjelasannya Ibu Ketua Satgas PEN, akhirnya saya mempunyai pantun Pak Ketua, bahwa bunga mawar dipenuhi kembang, merah warnanya, harum baunya. Kenapa Satgas PEN di Luwu makin berkembang? Siapa dulu dong Ketua? Kira-kira seperti itu. Kalau ke Aram sendiri lain juga. Kalau beliau ini mendengarkan tadi penjelasannya yang juga hampir sedikit merangkap jadi moderator. Iya. Kenapa kemudian juga saya banyak berdiskusi dan berdialog sama beliau, akhirnya saya temukan jawabannya di tempat ini. Apa itu? Bahwa kain sutra dipenuhi motif alunan yang indah dari kecapi. Kenapa anak muda Sulsel makin kreatif sejak Arham Bas menjadi ketua KMPI? Kira-kira begitu beliau ini. Jadi paling tidak ada tiga hal yang perlu kita lihat baik-baik dalam persoalan pengembangan kreativitas atau mendorong kreativitas di desa. Yang pertama adalah bagaimana di setiap desa kita perlu lakukan yang namanya adaptasi. Suka tidak suka, mau tidak mau, perkembangan zaman terus bergerak, dan saya kira hanya desa yang mampu beradaptasi yang akan berdaya secara maksimal. Kalau saya jadi kepala desa ini Ibu Ketua Abdesi, saya akan berpikir bagaimana desaku ini tidak hanya dikenal oleh warga desa itu, bagaimana desa kita dikenal satu kabupaten, paling tidak satu provinsi, bahkan seluruh Indonesia. Desa sekarang saya melihat, menurut saya selaku pekerja kreatif, dia adalah pusat kehidupan dan pusat kemajuan. Tidak maju negara Sulawesi Selatan ini, provinsi ini, kalau tidak dikelola desanya dengan baik. Oleh karena itu, untuk di Luwu saya menaruh hormat. Ketua Abdesi ini luar biasa karena mampu menghadirkan percepatan yang tidak biasa, luar biasa adaptasinya. Makanya kalau bicara soal Ketua Abdesi itu sederhana Pak Ketua. Makan malam namanya santap, makan pagi namanya sarapan. Kenapa Abdesi Luwu ini makin mantap? Karena ketuanya sangat tampan. Itu. Nah, Luwu saya kira desa-desa ada 207 desa Pak Ketua ya. Saya kira ini potensi yang sangat besar, dan saya kira memiliki karakter masing-masing di setiap desa. Ada yang mungkin di tengah kota, ada yang di perbatasan, ada yang di ketinggian, di gunung dan sebagainya. Ini yang bisa kita petakan. Pertanyaannya kemudian, apa tugasku? Kira-kira begitu. Apa tugasnya kami anak-anak muda yang berkecimpung dalam dunia media sosial? Saya dengan materi poin kedua tentang kolaborasi, saya selalu berpikir, saya selalu resah di Makassar. Kenapa? Kayak saya banyak berteman dengan teman-teman musisi. Saya agak kasihan teman-teman bandku kalau mereka
produktif menciptakan lagu, buat album, menggarap video album, latihan dan sebagainya. Tapi mereka selalu terkendala di soal bagaimana album mereka diterima di pasar. Saya kira itu pun juga akan dihadapi kendalanya di desa, yang dimana kita menggelontorkan dana desa sudah maksimal, tapi sayangnya desa kita tidak ditahu. Nah, saya kira saya perlu menawarkan atau siap bertanggung jawab untuk hal itu. Di Kabupaten Luwu punya 207 desa. Setidak-tidaknya kita punya 5 aset. Yang pertama itu aset infrastruktur. Infrastruktur, ada aset finansial dana desa, ada aset sosial, ada aset sumber daya alam, ada aset sumber daya manusia. Ketika Bapak Ibu mengoptimalkan, maka saya yakin dan percaya pemulihan ekonomi nasional terwujud makin hari makin baik. Pemulihan ekonomi nasional merupakan program kerja prioritas pemerintah pusat yang harus dilakukan mulai pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintahan kabupaten, kota, sampai ke pemerintahan desa. Dan kita bersyukur di Kabupaten Luwu kita tidak ketinggalan. Akhirnya selesai sudah dialog bersama teman-teman Abdesi, Ibu Kejari dan juga Ketua KNP Sulsel. Kita berharap selalu perubahan memang diawali dengan forum dialogis yang insya Allah tidak hanya membawa inovasi, tapi ini bisa membawa inspirasi. Dan insya Allah ini akan menjadi momentum kita semua, anak muda semua dilibatkan, dan yang paling penting kreativitas akan menjadi kiblat untuk pemulihan ekonomi nasional. Sampai jumpa di kabupaten kota lainnya. Dan see you next time. Alright.